Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Berapa banyak di tempat ini yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Berapa banyak tempat ini yang bangga ada di gereja Tiberias. Bisa kembali angkat tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Agar saudara dan saya pada malam hari ini lebih lagi tertanam kepada kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang ingin saya bagikan pada saudara pada malam hari ini bisa tolong ditampilkan. Power, love, and sound mind. Power, love, and sound mind. Terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama Tiberias Gading Nias yang ada di rumah juga yang ada di tempat ini. Lantai atas, lantai bawah, sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan yuk sekali lagi lebih semangat lagi. Bilang kiri kanan saudara, semangat dong bilang saudara. Ya bilang sama yang baru ngomong, Yesus so bayar bilang saudara. Mantap saudara, yuk 1, 2, 3 ya. Sebab bukan roh ketakutan, melainkan yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari-hari ini ada banyak orang mulai kembali ketakutan. Hari-hari ini mendengar kabar COVID-19 semakin meningkat. Dengar kabar Wisma Atlet dibuka tempat yang baru. Dengar kabar varian baru, varian Delta, varian Alpha. Dengar kabar ekonomi mengalami stagnasi. Dengar kabar keadaan semakin sulit. Bukannya iman mereka yang bangkit, tapi justru ketakutan mereka yang bangkit. Tadi saya suka sekali Pak Pariaji kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa di balik kuasa minyak urapan, di balik kuasa perjamuan kudus ada kuasa yang luar biasa. Katakan amin. Dikatakan respon of the world. Respon dari dunia apa sih? Respon of the world bisa ditampilkan fear. Mereka mengalami yang namanya panik. Mereka mengalami yang namanya takut. Itu respon dunia. Mengapa? Karena mereka tidak punya Yesus. Karena mereka tidak diperlengkapi kuasa. Karena mereka tidak diperlengkapi mukjizat. Karena mereka tidak tahu kebenaran ini. Apa kebenarannya? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak punya ketakutan. Dalam terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian saudara. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Kalau orang fear, kalau orang takut, maka dia akan menjadi powerless, tidak punya kuasa. Kalau orang takut, maka dia akan menjadi loveless, tidak bisa mengasihi. Kalau orang takut, dia akan menjadi sound mind, itu terjemahan Indonesianya, menjadi panik. Makanya iblis gak incar hartamu dulu. Iblis gak incar kesehatanmu dulu. Yang iblis incar adalah apa? Your faith, iman saudara. Makanya Pak Pariaji ketika pandemi ini berlangsung, dia kembali mengingatkan kita bahwa yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Amin. Ayo kasih tepuk tangan jangan setengah-setengah dong saudara. Yuk kita buka firman Tuhan. Terjemahannya dalam Yesaya 13 ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Setiap hati manusia akan menjadi, saudara baca di Alkitab saudara judul perikopnya, maka saudara akan mengerti ayat ini dinubuatkan untuk akhir zaman. Dikatakan semua tangan, ayatnya saja, semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi apa? Tawar. Ada banyak rumah tangga hari-hari ini menjadi tawar. Ada banyak orang hari-hari ini menjadi kaum rebahan. Tahu kaum rebahan? Kaum yang malas bukan karena gak punya pekerjaan. Karena do this mentok, do that mentok. Ke kiri mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok, ke semuanya mentok. Dan ujung-ujungnya jadi takut. Hari-hari ini ada banyak orang ketakutan. Hari-hari ini ada banyak orang khawatir. Hari-hari ada banyak orang kehilangan iman. Saya bilang sama saudara tadi, ketika saudara mengalami ketakutan, kau menjadi powerless. Ketika engkau mengalami ketakutan, kau menjadi loveless. Ketika engkau mengalami ketakutan, kau menjadi panik. Powerless, gak punya kuasa. Pernahkah engkau mendengar istilah yang berkata ketika kita takut kita dilumpuhkan?
Oh nggak pernah. Saya pulang aja, mantap ya Tuhan berkati. Pernahkah engkau mendengar kabar, pernahkah engkau membaca kutipan ketika engkau menjadi takut, engkau menjadi lumpuh? Kita diparalyze, dilumpuhkan, kita mengalami ketakutan. Iblis mau saudara takut, tapi tidak dengan jemaat Tiberias, katakan amin. Wah aminnya mantap, sekali lagi biar yang nonton di rumah, katakan amin. Engkau dan aku bukan diprogramkan untuk takut. Engkau dan aku bukan diprogramkan untuk khawatir. Engkau dan aku bukan diprogramkan untuk dikalahkan. Engkau dan aku generasi minyak dan anggur yang diurapi. Engkau dan aku diprogramkan memiliki kuasa. Tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, takut bukan style saya. Woi mantap. Tapi ketemu mertua takut. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ibrani 6 ayatnya, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Catat firman Tuhan ini sebelum kita nanti masuk dalam doa bersama dan perjamuan kudus. Yuk sama-sama kita baca, Gading, Nias dan yang di rumah. 3, 2, 1, ya. Tetapi sebab barang siapa berpaling kepada, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah yang sungguh-sungguh apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bulan ini kita akan sering membahas mengenai faith series, tentang seri mengenai iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Berapa banyak tempat ini yang percaya Yesus itu hidup? Berapa yang banyak teman yang percaya dia bukan nabi tapi dia benar-benar Tuhan. Alkitab katakan bahwa ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Siapa yang malam ini mau sungguh-sungguh cari Tuhan? Siapa yang mau seluruh hidupnya sungguh-sungguh cari Tuhan? Alkitab katakan Allah ada. Alkitab katakan tanpa iman gak mungkin berkenan kepada Allah. Alkitab katakan ketika engkau percaya Allah itu ada, berpaling kepada Allah, engkau percaya jerih payahmu cari Tuhan tidak pernah sia-sia. Di akhir zaman ini Allah akan buat perbedaan antara orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Allah akan memberikan perbedaan. Setiap orang yang datang tiap Rabu, tiap Minggu, jam doa, baca firman, masuk dalam penyembahan, sungguh-sungguh cari Tuhan, Allah bakal buat perbedaan. Amin saudara. Colek kiri kanan saudara, bilang siap-siap dibedain. Amin. Tahu nggak dibedain artinya apa? Mau buat apa-apa, saudara yang duluan. Lagi pikirin soal berkat, dalam daftar listnya kerajaan surga, saudara nomor 3. Oh kok amin aja nomor 3? Nomor 1 gembala sidang, nomor 2 saya. Kenapa? Karena gue yang khotbah. Alek nomor berapa? Karena sama-sama si Majuntak, nomor 5. Siapa nomor 4? My love, istriku. Najis. Nah kita akan belajar hari ini cepat saja saudara, bagaimana respon dunia. Tadinya panik. Respon dunia, fear. Nah respon kerajaan surga, the response of the Christian. Anak Tuhan harus merespon dengan apa? Iman. Ada kutipan mengatakan, jikalau ketakutan mengetuk pintu rumahmu, jawab dengan apa? Assalamualaikum. Ketika ketakutan mengetok rumahmu, jawab dengan iman. Ketika debt collector mengetok rumahmu, jawab dengan apa? Bapak nggak di rumah. Ada di dalam. Dengan iman. Kita akan belajar hari ini apa saja yang diberikan kepada Allah. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, the spirit of power. Ketika engkau menerima Roh Kudus, Allah memberikan engkau kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Bilang kiri kanan saudara, di dalammu ada kuasa yang tak terbatas. Amin. Ayo enggak usah kalau kiri kanan malas bilang sama diri sendiri. Di dalam saya ada kuasa yang luar biasa. Bahasa aslinya dunamis. Lo pasti udah dengar berkali-kali. Dunamis berasal dari kata dynamite. Yang anytime bisa meledak. Dia dapat meledakkan kebuntuan dalam hidupmu. Dia dapat meledakkan jalan buntu dalam hidupmu. Dia dapat mengubah keadaan saudara. Makanya bagaimana caranya kita menerima kuasa. Alkitab mengatakan demikian. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini permintaan Paulus kepada Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 1 Tawarik 16, 11 dan 12. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, carinya wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib yang kita baca, muzizat-muzizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Carilah Tuhan. Ketika engkau lemah, ketika engkau tak berdaya, ketika engkau takut, angkat tanganmu, bukan angkat mulutmu, bukan angkat HP-mu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, rendahkan lututmu. Berlutut sama Tuhan. Akui kau gak mampu tanpa Tuhan. Akui kau gak bisa tanpa Tuhan. Akui bukan Tuhan yang butuh engkau. Engkau yang butuh Tuhan. Akui engkau membutuhkan Tuhan karena engkau gak tahu ada apa di masa depan. Alkitab katakan carilah wajahnya dan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dia gak bilang carilah tangannya. Carilah apa? Wajahnya. Artinya apa? Cari perkenanan di hadapan Allah. Kalau anak saya lihat muka saya, cara saya melihat anak saya menentukan apakah keluar uang dalam kantong saya. Karena kalau saya tersenyum berarti saya berkenan kepada dia. Carilah Tuhan selama dia masih berkenan. Ini masa anugerah. Dia buka pintu lebar-lebar. Akan datang waktunya nanti. Tidak ada kesempatan kita bertobat. Now. Kalau mau bertobat bukan nanti. Kalau mau mengampuni sekarang. Kalau mau melepaskan simpananmu sekarang. Jangan ketawa, lu mikir. Hihi. Kalau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan sekarang. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya. Alkitab katakan. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Muzizat-muzizatnya. Ingatlah. That's why setiap minggu Tiberias selalu ada kesaksian. Diceritakan. Tadi Papa Riaji bercerita kesaksian yang begitu banyak. Tadi saya dibawa ketemu seorang pengusaha. 28 Juli datang ke Tiberias 2005. Makan aja nggak bisa. Nggak bisa makan. Tiap hari kerjaannya giling sayur karena nggak punya duit. 28 Juli datang. Tadi dia kasih saya kertas. Pak, tolong doain Pak. Rumah baru lagi Pak. Toko baru lagi Pak. Perusahaan baru lagi Pak. Dia ingat pertama kali ikut sama Tuhan. Apa yang dia ingat? Gak bisa makan. Dia ingat ketika pertama kali ikut Tuhan. Miskin. Bukan lagi miskin. Kismin. Ini miskin, ini kismin. Tahu kan? Ya kan? Kismin. Udah kismin. Gak punya apa-apa. Gak bisa makan. Tapi ketika dia datang dibawa sama anaknya. Anaknya pertama kali bertobat ke Tiberias Boulevard Selatan. Tiberias Center. Dia datang ke Tiberias Center. Dia melihat ada kuasa Tuhan di gereja ini. Dia melihat ada mukjizat Tuhan di tempat ini. Dan dia terus datang, ada tantangan. Tapi hari demi hari, mukjizat demi mukjizat menyertai Bapak itu. Tadi bawah, di lift. Dia bilang ada keamanan telepon saya. Pak Pendeta ada yang mau ketemu. Saya bilang siapa? Bapak ini mau kesaksian. Saya ketemu di bawah. Saya bilang bisa bantu Pak. Dikasih kertas Pak. Ini rumah baru saya, ini toko baru saya, ini perusahaan baru saya Pak. Pokoknya tiap kali Tiberias buka cabang, saya buka cabang. Enak gak? Enak gak? Enak kan? Dia percaya mukjizat. Dia percaya Tiberias penuh kuasa, penuh mukjizat. Bahkan dia bilang, Pak anak saya yang pertama namanya Guntur, naik bajai. Ditabrak mobilnya, bajainya. Supirnya meninggal dunia. Anaknya nggak lecet sama sekali. Tiap kali keluar kasih minyak. Bahkan anaknya yang nomor 2 Pras. Naik mobil berkali-kali. Di kilometer 51. Jungkir balik mobilnya. Bolak-balik 4 kali. Ini ada gambarnya nih. Nih tuh. Gambar berikutnya lagi. Ayo cepat ayo. Gambar, itu dia. Lagi, ayo cepat ayo. Sekali lagi. Tadi itu. Kok tipu-tipu aku yang di atas. Mobilnya balik-balik, hancur. Orang yang lihat mobilnya, udah gak usah mobil, lihat muka saya aja lagi.
Orang yang lihat mobilnya, polisi, DLA, JJ, bilang apa? Mati pasti. Pasti yang dalam mobil mati, udah jadi lemper. Anaknya keluar. Karena tiap hari dikasih minyak. Lecet pun gak ada. Rusak pun gak ada. Sempurna sehat. Tokonya makin hari makin tambah. Rumahnya tiap hari makin tambah. Berkatnya makin hari makin tambah. Karena ada kuasa. Ketika engkau sungguh-sungguh. Tadi Papa Raji tutup dengan indah. Dia bilang apa? Kalau sungguh-sungguh bertobat. Hidup baik. Cari Tuhan. Pasti. Sama-sama bilang sama saya. Pasti. Ulang semangat. Pasti. Sama-sama bilang sama saya. Kalau saya sungguh-sungguh bertobat. Cari Tuhan. Pasti. Saya diberkati berlimpah. Tiberias, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tadi sampai bilang namanya sama Pak Yul. Pak, nanti kirimin ya fotonya, WA-nya. Tiap kali buka toko, tiap kali rumah baru, minta pendeta datang 28 Juli ke rumahnya. Saya tanya kenapa 28? Tokonya 28, kantornya 28, rumahnya 28. Saya ingat 28 Juli, saya pertama kali dibawa Tuhan ke Tiberias. Sedap gak tuh? Saya mau bilang, berapa tahun yang lalu ketika Tiberias pertama kali berdiri, Pak Pariaji bilang, kalau ada yang ngasih persembahan, gak diberkati Tuhan. Bilang sama saya balikin uangnya. Bener keren loh. Artinya apa? Dia mau bilang sama saudara, kalau ikut Tuhan gak diberkati, gak mungkin gak diberkati. Wah, yang amin dikit nih. Kok mau minta balik persembahanmu ya? Jahat kali hatimu Bambang, Maksudnya gini, gembala saudara, dia jamin, dia bilang gini, kalau engkau menabur di tempat yang subur, menabur di rumah Tuhan, sungguh-sungguh di dalam pertobatan, dan mau bekerja keras, jangan takut mengalami kesusahan. Walaupun ada tantangan, ada rintangan, janji Tuhan, ya dan amin. Sama-sama bilang sama saya yang ikut Yesus. Saya yang punya minyak dan anggur. Tidak akan dirusakkan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yang pertama, ada kuasa di dalam saudara. Jangan pernah lewatkan perjamuan kudus dan minyak urapan. Jadilah orang yang tidak percaya diri keluar rumah kalau tidak ambil tubuh darah Yesus. Jadilah orang yang tidak percaya diri keluar rumah kalau tidak diurapi dengan minyak urapan. Saya orang demikian. Boleh tanya istri saya. Orang keluar rumah, apalagi sekarang zaman COVID-19, dikasih minyak sama istri saya di sini, di bibir, kadang di hidung diginiin sama dia nih. Sampai saya bilang, kok gini banget sih? Nggak apa-apa begini, sampai sini nih. Iya, sampai karena dikasih minyak, hidung saya dibolong. Ya iyalah. Jangan nggak pede kalau HP ketinggalan. Ada orang HP ketinggalan nggak pede. Saya mau tanya, kalau ke gereja, Alkitab ketinggalan balik nggak? Palsu nggak? Saya mau tanya, kalau ke gereja, HP ketinggalan, balik nggak? Pasti balik lah. Tapi kalau ke gereja, Alkitab ketinggalan, biar jauh. Siapa juga mau ambil? Harusnya kebalik. Keluar rumah, jangan tidak ada minyak di kepalamu. Keluar rumah, jangan pernah keluar tanpa lapor dulu sama Bapa di surga. Bangun pagi sebelum kakimu menyentuh lantai. Sentuh dulu hati Bapa di surga. Boleh juga saya. Yang kedua, yuk kita cepat saja saudara. Maklum partai tambahan. Kalau duet sama Papa Haji saya tahu lah jemaat. Udahlah cepat kok Gideon. Nah cepatlah ya. Aku mau ikut Papa Haji ini. Yuk kita lihat yang pertama, Tuhan kasih spirit of power. Yang kedua, Tuhan kasih spirit of love. L-O-V-E. Spirit atau roh untuk mengasihi. Roh untuk hidup dalam kasih. Ketika orang ketakutan, dia menjadi powerless, tak berkuasa. Ketika orang hidup dalam ketakutan, dia menjadi loveless. Bukankah betul hari-hari ini orang hidupnya sendiri-sendiri? Bukankah betul hari ini orang mikirkan dirinya sendiri? Bukankah betul hari-hari ini orang gak mau membantu satu dengan yang lain? Bukankah betul hari-hari ini orang cenderung cari aman? Tapi tidak dengan engkau. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya.
Sama-sama, lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian. Stand firm in your faith, stay brave, be strong, and do everything in love. Alkitab katakan apabila aku dapat bernubuat tapi tanpa kasih sia-sia. Alkitab katakan apabila aku memberikan tubuhku untuk dibakar bagi orang lain tapi tanpa kasih sia-sia. Alkitab katakan apabila aku bisa berbahasa semua binatang tapi tanpa kasih sia-sia. Apa sih signature kerajaan surga? Kasih. Apa sih tanda kita anak Tuhan? Kasih. Apa sih tanda orang bertobat? Kasih. Apa sih tanda orang mengaku bahwa mengikut Kristus? Kasih. Alkitab katakan barang siapa mengaku mengikuti aku, maka ia mentaati segala perintah-perintahku. Perintah Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu sama seperti dirimu. Jadi kalau ada suami yang tampar istri, dia bukan gagal mengasihi istrinya. Sebelum dia gagal mengasihi istrinya, dia gagal mengasihi dirinya sendiri. Karena apa yang dilakukan kepada orang lain seringkali sebagai cerminan apa yang terjadi dalam dirinya. Mengapa banyak orang selingkuh? Karena hatinya rapuh di dalam. Mengapa banyak orang melakukan perzinahan, percabulan? Sebelum kita ngomongin dosa perzinahan, percabulan, kita ngomongin hatimu dulu deh. Ada apa sih sama hatimu? Sebelum orang lari ke narkoba. Narkoba cuma produk akhir dari dosanya. Tetapi semua bermula dari mana? Kekosongan di hati. Nggak ada kasih Allah. Kasih Kristus nggak ada di dalam situ. Makanya orang yang hidup di dalam kasih nggak akan iri sama orang lain. Kecuali dia orang irian jaya. Bilang kiri kanan saudara, anak Tuhan nggak boleh iri. Bilang sama yang baru ngomong, awas lu iri. Amin. Santai aja bro. Lihat tetangga mobil baru, santai. Bilang dia aja nggak kenal Tuhan, mobil baru, apalagi gue kenal Tuhan. Helikopter baru. Santai. Saya dalam hidup ini saya tahu berkat orang masing-masing. Berkatku, berkatku, berkatmu, berkatmu. Gak bisa ketukar. Surga terlalu kaya untuk kekurangan harta. Surga terlalu kaya untuk kekurangan berkat. Jangan takut gak diberkati. Dikatakan demikian. Sama-sama kita lihat dalam Matius 10 ayat yang ke-8. Terisi terjemahan The Message. Jesus, you have been treated generously. So live generously. Give as freely as you have received. Mazmur 112, 5 dan 9. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Mujurlah. Ayat selanjutnya, tolong ikuti ayat ke-6. Sebab ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9, sama-sama kita baca. Ia kebajikannya tetap, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Satu-satunya ayat di Alkitab Allah berhutang. Allah gak pernah berhutang, tapi satu-satunya ayat di Alkitab ketika Allah berhutang. Amsal 19 ayat 17. Ketika engkau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ketika engkau menolong orang, makanya saya mau bilang, berbuat baiklah bukan karena keadaan baik. Tapi sekalipun keadaan tidak baik, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Apa sih lawan dari keserakahan? Dengan berbuat baik. Karena hidup is not about you. Hidup gak pernah soal saudara. Hidup adalah bicara menjadi berkat. Makanya gereja Tiberias mengapa dipakai Tuhan luar biasa? Karena gereja ini dibangun berdasarkan pengorbanan. Bapak dan Ibu Pariaji gak pernah bermimpi jadi gembala sidang. Gak pernah bermimpi menjadi senior pastor. Gak pernah bermimpi membangun gereja Tiberias. Di otak mereka, mereka bertobat, terima Yesus. Mereka cuma pengen sukacita yang mereka rasakan. Mereka mau orang merasakan. Ingat gak pertama kali engkau bertobat? Kau nangis kan? Kau ngerasa sukacita. Perasaan itu biar orang lain juga ngerasain. Sukacita itu biar orang lain juga ngerasain. Jadi berkat. Dimanapun kau berada melangkah. Gereja Tiberias gak pernah Pak Pariaji mikir jadi gembala. Dia cuma pengen kumpulin 100 pendeta. Bikin ibadah. Persembahan gak pernah diambil. Dikasih sama pendeta yang khotbah hari itu.
Harta beliau turun drastis. Untuk apa? Tapi sukacita. Karena apa? Bekerja buat Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya ajak makan teman-teman Tiberias Choir. Wih, itu makannya minta ampun. Saya bilang pesan aja. Pesan, bikin yang kamu senang pesan aja. Yang penting kenyang. Wih, dia pesan semua. Saya salah ngomong, seharusnya pesan pakai otak. Pesan semua. Tapi pulang sukacita, ketawa, bahagia. Uang gak seberapa. Saya bilang sama istri saya, senang ya lihat orang senyum, ketawa-ketawa, nyembah Tuhan. Uang gak seberapa. Istri saya bilang, iya, bahagia lihat kayak begitu. Ayo, di masa COVID-19 ini, jadi berkat dimanapun kau berada. Spirit Tiberias, pengorbanan. Spirit Gembala Sidang Saudara dan saya, martir. Spirit Gembala Sidang Saudara dan saya. Kemarin ada satu anak muda, sekolah kedokteran. Jual kaos, karena sekolah kedokteran koasnya gak ada duit. Dia jual kaos, istri saya bantuin jual kaosnya. Jual kaos, kaosnya cukup laku. Long story short, ibu gembala beli kaosnya. Ibu gembala beli kaosnya dibeli sama ibu gembala. Dan ibu gembala tanya, siapa sih yang bikin? Manda. Oh bukan, saya yang kasih ide yang ngerjain orang ini. Sekolah kedokteran, pengerja di salah satu cabang Tiberias. Oh puji Tuhan, gimana sekarang kedokterannya? Gak bisa sekolah bu, kenapa? Gak ada duit. Buat kontrakan aja gak ada. Apa jawab ibu gembala sidang? Berapa biaya sampai selesai? Sekolah kedokteran. Tanya sama anaknya. Jangan kak, saya gak mau nyusahin ibu gembala. Jangan kak, berapa? Sekian juta. Ibu gembala transfer ke istri saya transfer ke orang itu nangis. Ketik panjang lebar, tahu kan di WA kan typing. Typing hilang. Kita liatin lama banget sih. Typing hilang. Kita liatin ngomong apa ini? Typing hilang lagi. Typing sampai anak saya gede udah jadi SMA. Typing hilang. Saya kirim ke ibu gembala. Bu, ini WA dari orang ini. Dia nangis. Aduh Tuhan Yesus. Anak itu. Ibu gembala cuma bilang apa? Cuma pesan satu. Jadi dokter yang takut akan Tuhan. Ayo. Menjadi berkat. Bukan bicara banyak duit. Ketika engkau uangmu gak ada. Tapi engkau mau jadi berkat. Jangan takut. Tuhan berkati engkau nanti. Ketika orang takut dia menjadi powerless. Ketika orang takut dia menjadi loveless. Gak dapat mengasihi orang lain. Dirinya aja sendiri. Fokus sama dirinya aja sendiri. Ayo. Cara paling sederhana apa? Beritakan kuasa minyak dan anggur. Pergi kemana-mana, ceritain. Ada banyak jemaat DM saya. Papa Reji pernah bawa cerita kesaksian yang saya dengar. Satu kampung, neneknya semua, satu kampung, sekeluarga semua kena COVID-19. Ini satu jemaat karena ibadah online. Saya mengucap syukur ibadah online. Karena berita pemberitaan mengenai minyak dan anggur menyebar lebih luas dari sebelumnya. Sampai di Amerika. Saya dengar sampai alien jadi Kristen. Serius banget sih lu. Amin, Devin sama Mary mantap. Iya, ada banyak jemaat di Bekasi. Jualannya apa? Jual mobil, rame, gak putus-putus orderan. Banyak jemaat bilang sama saya, Pak justru COVID-19 Pak saya diberkati. Itu iman. Yang COVID-19 berkat juga lihat lo ogah. Maka bilang moncongnya doang gede. Imannya nggak ada. Bilang kiri kanan, bukan moncong lo yang gede bilang. Ayo bilang gak apa-apa, gue yang suruh bilang. Ayo bilang Mer, bilang sama Devin, bilang moncong lo yang gede bilang. Imanmu yang gede. Saya ada teman saya, Ronaldo nih, pemain musik, dokter vonis berbagai macam buruk hari ini berdiri tegak. Tuhan mengasihi dia. Amin saudara. Tepuk tangan dulu. Yang suka main di sini nih, yang kalau dia jreng malaikat turun. Atau malaikat yang mana? Yang ketiga, yang terakhir, yuk saudara. Satu cerita, ada sebuah yang namanya The Puritans. Ini gambar, saya bisa klik di internet. Ketika terjadi wabah 1966, wabah semua orang kelari. Ini anak Tuhan. Mereka kumpul, mereka melayani. Saya mau bilang, ayo. Ini masa-masa goncangan, ini masa-masa sukar. Jangan lari. Jangan takut. Tetap pakai maskermu, jaga jarak, tapi tetap jadi berkat. Amin. Tetap jadi apa? Jadi berkat.
Yang ketiga, yang terakhir. Spirit of sound mind. Sound mind itu istilah aslinya menggunakan kalimat sopronismo. Sopronismo artinya self-control, self-discipline. Saya suka sekali bagian yang terakhir. Peace of mind, shalom. Tadi saya perjalanan kemari, ada bis depannya tulisan shalom. Gede. Tapi yang bawa gak bikin shalom. Shalom. Gede. 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Semua diberkati, amin. Yuk sama-sama. 3, 2, 1, ya. Jangan makin pelan dong. Kami mematahkan setiap siasat orang dan untuk menentang. Kami menawan dan menaklukkannya kepada, tahukah saudara, iblis berusaha membuat engkau tidak dapat mengenal Allah. Karena Alkitab katakan pengenalan akan Allah membuat hidup kita menjadi diberkati. Ayat selanjutnya Filipi 4, ayatnya yang ke-8, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat ini saya pakai minggu lalu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Latih dirimu untuk memikirkan yang baik. Kasih tulisan di otakmu. Gibah, porno, ngomongin orang, jelekin orang, ngurusin hidup orang, gosip, dan sebagainya dilarang masuk. Apa yang boleh masuk? Yang benar, yang suci, sedap didengar, disebut kebajikan, dan sebagainya. Pikirkanlah semuanya itu. Masuk. Kita akan selalu tergoda untuk menyerah. Betul? Kita akan selalu tergoda untuk percaya dusta iblis. Kita akan selalu tergoda untuk berpikir, selesai nih gue. Beres nih gue. Habis nih gue. Ketika COVID-19 melanda Indonesia, ketika gedung gereja ditutup, dan beberapa pihak mall, pihak gedung tempat Tiberias menyewa, gak mau tahu sama sewanya. Sembahan drop drastis. Pak Pariaji gak pernah meminta-minta. Drop drastis. Saya sebagai asisten beliau, orang besar itu selalu kelihatan di momen-momen badai kehidupan. Kelasnya kelihatan, betul ya? Ya, mau tahu orang besar dari mana? Kelasnya ketika ada badai kelihatan. Kalau lagi ngobrol sih sama. Tapi ketika ada badai, responnya berkelas. Keren. Makanya Bu, kalau suamimu selingkuh, kelasmu, respon menunjukkan. Jangan kau telepon selingkuhannya. Gak ada otak lu. Saya minggu lalu makan sama istri saya di warung Padang. Lagi duduk, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Nanya sama yang jualan, Mas, otaknya ada? Saya makan ketawa, oma saya jawab, ada Bu. Gak ngerti, saya ulang ya. Saya lagi makan di Padang. Lagi makan nih, set, ibu-ibu masuk. Nanya ke tukangnya, Mas, otaknya ada? Terus mas saya bilang, untung dibilang ada. Kalau enggak, saya pikir aku bisa berdiri di sini deh. Ada Bu, mau berapa? 4, wih 4 otak. Kalau suamimu selingkuh, jangan kau telepon selingkuhannya. Udah biarin aja. Kalau kau telepon, kau maki-maki, ditanya nanti. Istri gue telepon lo, dia ngomong apa? Malas gue dengerin. Gak kelas gue denger dia. Udah kalah saudara. Berlutut masuk kamarmu. Apa anakku? Anak saya lagi tidur di situ. Saya tutup dengan kesaksian, ada Om Ivan di sini, ayah dari tim saya. Dokter vonis radang usus buntu, infeksi kandung kemih, hernia ringan sebelah kanan,
pembesaran kelenjar limpah. Kalau makan makanan yang keras, maaf ya, misalnya makan dada ayam gitu, atau paha ayam, itu buang air besarnya masih bentuk makanannya. Karena badannya nggak bisa proses. Ikut yang doa-doa ini hari Rabu, minta didoain sama Papa Riaji via telepon. Makanya gini, ketika minta telepon, minta doain sama Papa Riaji, sediakan imanmu. Taruh imanmu. Kan COVID ini mengajar kita nggak bertumpang tangan ya. Engkau bisa tumpang tangan sendiri. Karena engkau juga punya kuasa. Amin. Loh, saya dibaptis di Sungai Yordan, saya yang pendeta, udah saya baptis orang. Saya mau baptis, siapa yang suruh tumpang tangan? Masa suruh cuma tumpang tangan baptis gue? Saya tuh sendiri, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, terus sendiri saya. Ada orang boleh liatin saya, bodoh amat, gue gak kenal sama lu. Iman sendiri, iman. Tuhan, aku tahu aku gak miskin, aku gak bangkrut, aku gak kekurangan. Tuhan, aku gak sakit, aku gak lemah, aku berkemenangan. Tuhan, aku percaya orang lain akan mengalami kekurangan tidak dengan aku. Belajar latih dirimu untuk percaya, beriman. Ketika ada ketakutan, jangan kasih space, bunuh cepat-cepat, matikan, salibkan kedaginganmu. Beriman, percaya aku mampu, aku percaya aku bisa. Bukan puasa dari perkataan positif, tapi percaya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Sekarang hadir Om Ivan, didoakan. Dokter pertama bilang operasi. Second opinion, dokter bilang gak usah operasi. Orang mau bilang terserah, tapi saya percaya karena Tuhan mengasihi Om Ivan. Tuhan mau ingin menunjukkan yang ada minyak, yang ada anggur. Ketika engkau berlutut berdoa sama Tuhan, engkau didengar doamu sama Tuhan. Amin. Doamu didengar sama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa.